hari Senin ini kita akan sama-sama memulai minggu di acara Rumpi No Secret. Tentunya dengan kehadiran beberapa bintang tamu kita hari ini untuk berbagi cerita kisahnya. Siapa tahu ada yang memiliki cerita yang sama, kita bisa belajar dari pengalaman yang lain dan sebagainya. Ada Daniel yang menemani kita hari ini. Kita mulai di pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berikut yang pertama ini berita gembira ya, datangnya dari dunia maya karena dari dunia nyatanya nih orang lagi jauh banget di Belanda sana ya. Gracia Indri akhirnya mengumumkan kalau dirinya sudah mengandung begitu ya, usia kandungan memasuki 7 bulan ya, ada artikelnya. Kalau postingannya sih aku bacanya pagi-pagi kalau nggak salah deh, subuh-subuh ya gitu ya. Ini ya, kalau aku sih tahunya udah beberapa saat yang lalu, tapi memang dia masih menyimpan untuk mengumumkan pada saat mereka sudah siap begitu ya. Dia tulisnya, I'm pregnant, aku hamil, ini kabar bahagia yang aku dan suami mau share. Buat yang dari kemarin komen, kok kelihatannya begini, begitu, dan lain-lain, ini jawabannya. Iya, aku dikasih kepercayaan Tuhan untuk hamil anak pertama kami, dan puji Tuhan sudah mau memasuki usia 7 bulan. Aduh, Grace ikut senang ya, dan akhirnya bisa berbagi cerita ini juga aku ikut senang juga. Mohon doa baiknya teman-teman untuk aku, suami, dan terutama untuk baby dalam perutku. Mudah-mudahan sehat terus, babynya, ibunya, suaminya, bapaknya ini ya. Sehat, selamat, bahagia, dan dilancarkan semuanya. Untuk para pejuang garis 2, doa aku selalu bersama kalian. Peluk jauh dari Belanda. Peluk jauh, Gracia Indri dari Belanda. Mudah-mudahan sehat terus ya. Nanti aku ke Belanda kapan ya? Nengok itu ya ponakan. Yang berikut kita lihat komentar netizen, bunyinya adalah, pantas nggak pernah update foto ya, mungkin lagi mual-mual gitu kali ya. Yang berikutnya, congrats Kak Gracia dan suami. Yang berikutnya komentarnya, ikut senang, bahagia selalu, dan sehat mami sama babynya sampai lahiran nanti, amin. Berikutnya ada lagi, apalagi belum ada lagi ya gitu ya. Itu adalah berita gembira dari temanku yang ada di Belanda. Yang berikut tamu kita yang pertama, kalau ini membahas mengenai ada apa sih sebetulnya di balik beberapa adu pendapat mengenai masalah warisan almarhum Dorce Gamalama begitu ya. Ada kakaknya Bunda Ita yang akan berbagi cerita dari sisi keluarga kandung, seperti apa sih, ada apa sebetulnya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Elita, kakak kandung mendiang Dorce Gamalama berusia 60 tahun ini sejak kecil tinggal berdua dengan Dorce, sedangkan kakaknya yang lain dirawat saudara di kota yang berbeda karena yatim piatu sejak kecil. Pada hari kedua pasca Dorce meninggal dunia karena COVID-19 dan diabetes Februari lalu, Elita dan saudara kandung lainnya yang mengaku ditagih utang milik Dorce senilai 150 juta ini mendatangi anak angkat Dorce untuk membicarakan utang tersebut, namun pihak anak angkat membawa pengacara yang mengaku akan melunasinya. Kemarin ramai beredar video perseteruan antara Abu dan Khadijah, anak angkat Dorce yang ingin membuat surat ahli waris di rumah ketua RT dengan pihak saudara kandung, namun motor Khadijah disita agar segera membacakan isi surat wasiat yang dijanjikan akan dibaca setelah 40 harian. Bagaimana tanggapan Elita mengenai komentar netizen yang menyebut saudara kandung Dorce tidak ada saat Dorce sakit? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah di private room bersama Bunda Ita. Ini adalah kakak kandung almarhum Dorce begitu ya. Kemarin kita lihat ada video, memang terjadi ada adu pendapat antara Bunda Ita di rumah Pak RT ya, Bunda Ita ya? Di 7B. Oh, di rumah yang ditempati oleh Bunda Ita. Masjid Al-Hayu. Oh, di situ di Masjid Al-Hayu dengan salah satu putra angkat dari almarhum Dorce yang terakhir ya, Khadijah sama Abu begitu ya. Coba kita lihat videonya dan kita mau nanya ke Bunda Ita. Dari sisi Bunda Ita ada apa sih sebetulnya? Kita lihat yang berikut. Baik, ini jadi dari pihak anak angkat itu ke Pak RT minta surat pengantar gitu ya. Bikin surat ahli waris. Untuk ahli waris untuk begitu. Dia sendiri. Untuk mereka gitu. Sementara dari pihak keluarga, Bunda Ita taunya dari mana kalau anak-anak itu datang ke Pak RT minta surat ahli waris? Pak RT yang bilang. Pak RT bilang. Pak RT manggil ponakan saya yang namanya Ipan itu, anaknya abang. Manggil, Pan, ini ada si Abu mau bikin surat ahli waris. Iya. Datang Ipan ke sana. Terus dia ngumpet. Yang ngumpet tuh siapa? Si Abu itu. Abu ngumpet. Anak angkatnya Dorce itu. Terus kata si Ipan, dia, oi ngapain lo? Kata gitu, kata Ipan. Terus dia kabur. Oke, kabur. Habis itu Bunda Ita? Habis gitu aku masih di rumah. Habis itu dia kabur, motor dibawa sama Ivan pulang. Karena motor itu masih punya Dorce. Oh gitu. Jadi motor yang dipakai sama Abu tuh dia tahan sama Ivan sekarang. Ada di Bunda Ita. Surat sama kuncinya sama dia.
Oke, tapi barangnya ada di Bunda Ita sekarang gitu ya. Tujuannya ditahan? Supaya mereka mau bertemu dengan Bunda, misalnya maulah bicara kalau memang pengen dari pengacaranya kan bilang mau bicara baik-baik, pengen ini, tapi sampai sekarang itikat baiknya nggak ada. Itikat baiknya untuk menyelesaikan masalah bagaimana ini mengenai warisan. Kalau kalian mau baik-baik, nggak mungkin kalian nggak dibagi, pasti dibagi. Kita juga nggak serakah kok. Oh, dari keluarga sebetulnya ada niatan juga untuk tetap memberikan dari bagian. awal juga kita udah gitu. Cuman waktu pertama hari kedua Dorce meninggal, pengacaranya bilang ntar kita ada wasiat, nanti kita bacain setelah 40 hari. Yang dia tegaskan setelah 40 hari ya, bukan di 40 hari begitu ya. Tapi ini sudah berapa bulan? Sudah 7 bulan? 7 bulan. Belum ada panggilan? Ada mereka seperti, sedangkan HP Bunda aja diblok-blokin sama mereka. Mereka tuh sama anak-anak angkatnya Bunda? Iya, anak angkatnya itu. Anak-anak diblok teleponnya Bunda Ita? Iya, kalau sama pengacaranya Bunda Ita punya nggak sih nomor teleponnya? Ada, tapi pernah juga Bunda telepon nggak diangkat. Pertama sih dia nanya ini siapa, terus saya bilang ini, masa kamu lupa Mel, ini kan Bunda kakaknya Dorce, kan terus? kita pernah ketemu. Terus? Setelah itu dia nggak ada ngomong lagi, di WA nggak dibales, telepon. Gitu ya. Ini dari pihak pengacara begitu? Iya, pengacaranya dia. Yang memang mengaku mewakili dari almarhum, begitu ya. Nah ini kita lihat lagi begitu ya, pada saat pernah diwawancara gitu pengacara almarhum Dorce memang pernah mengatakan bahwa ada surat wasiat yang dibuat oleh almarhum dan akan dibacakan setelah 40 hari meninggalnya almarhum Dorce, tapi bukan pada 40 hari begitu. Kita lihat yang berikut. Kalau dari Bunda Ita sendiri harapannya kan tadi segera dibacakan begitu ya, dan kalaupun ini memang dari pihak keluarga kandung sendiri pasti akan memberikan juga bagian untuk anak-anak. Ya pastilah, kita juga nggak seserakah apa yang mereka bayangkan gitu. Mereka tidak seserakah. Apa sih yang dari harapan keluarga sendiri inginnya tuh seperti apa? Pengen tahu. Kalau tahu. memang ada surat wasiat, bacain lah gitu. Nanti kan juga dia punya anak angkat yang diadopsi itu. Ya. Itu memang misalnya dia dapat, tapi nggak semua sepertiga. Di mana-mana juga ulama juga ngomongnya begitu. Iya, kalau dari waris, kecuali kalau memang sudah dihibahkan begitu ya. Kan dia mereka juga udah dikasih rumah. Oke. Jadi ini di luar rumah yang sudah diberikan kepada mereka. Keluarga ingin tahu surat wasiat yang dibuat begitu ya. Sama sekali belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Tapi betulkah bahwa salah satu hal juga yang mendorong keluarga ingin tahu adalah karena banyak juga orang yang menagih hutang gitu ke melalui Bunda. Ada minta sama Bunda tuh apanya tuh, orang yang suka apa? Yang suka ngerekam suara dia tuh. Kamera suka merekam apa? Itu. Kalau dia nyanyi gitu kan. Oke. Dia hutang, kata dia hutang 15 juta. Kru. Tapi kan karena Dorce, dia emang begitu, kalau misalnya minjem duit sama orang, pakai duit lo dulu deh, tak gue ganti, gitu. Jadi kalau ditanya buktinya apa, nggak ada. Mereka tidak bisa menunjukkan buktinya, begitu. Kan nggak list, tapi Bunda percaya memang Dorce-nya begitu. Memang dari dulu seperti itu. Tapi ini masih nagih nggak sampai sekarang? Ini kan udah 7 bulan. Ya, selama ini sih nggak nagih, dia berharap kalau Bunda tuh bisa menyelesaikannya gitu. Kan Bunda udah bilang sama anak angkatnya, itu tolong bayar uang orang itu, Bunda bilang gitu. Bunda nggak ada megang sama sekali. Sama sekali ya? Apapun. Dari harta almarhum nggak ada sama sekali pegang. Tapi rumah yang ditempati itu rumah almarhum? Iya, rumah yang kita tempatin juga rumah Dorce juga. Di masjidnya kan, masjidnya udah diwakafin. Iya. Nah, masjid itu juga ada sangkut paut sama rumah itu, karena rumah itu masjid itu masih bergabung tanahnya sama rumah. Gitu. Tapi surat-suratnya di mana? Sama mereka. Oh, mereka yang pegang surat-surat. Ada kekhawatiran juga dari Bunda bahwa nanti surat-suratnya tiba-tiba sudah berubah kepemilikan, adalah itu, iya, itu udah pasti ya kan. Bunda sih nggak minta macam-macam, tunjukin aja kalau memang ada wasiat. Ingin tahu begitu ya. Nah ini kita pernah juga mengumpulkan beberapa wawancara almarhum di beberapa wawancara begitu ya, termasuk di podcast tentang apa sih rencananya sebetulnya direncanakan mengenai wasiat terhadap anak-anak angkatnya. Ini ada beberapa pernyataan yang kita kutip begitu, kita lihat yang berikut.
Itu ujaran dari almarhum begitu ya. Sempat di satu kesempatan mengatakan bahwa kalau mau dikasih keluarga yang mana, karena tidak merasa dekat dengan keluarga begitu ya. Yang kedua juga dia tidak ingin ya terjadi seperti ini, terjadi salah paham antara pihak keluarga kandung dengan anak-anak angkat almarhum. Sebenarnya seperti apa sih, orang jadi bertanya-tanya kemudian, seperti apa sih sebetulnya kedekatan Bunda Ita dengan Bunda? Ya, Dorce begitu orangnya. Jangankan sama saya yang saudara kandung, sama anak angkatnya juga begitu. Sebetulnya? Dia tuh gimana sih? Cuman bikin sensasi gitu loh. Di kamera? Di kamera, nih anak gue gini-gini. Saudara mah saudara selalu jelek aja di mata dia gitu. Kenapa begitu? Ya nggak tahu. Nggak pernah tanya Bunda Ita, kenapa kok? Enggak, karena kalau Bunda nanya, urus aja diri lo sendiri gitu. Gak usah ngurusin gue gitu. Bunda Ita sendiri nggak pernah tahu apa kira-kira yang membuat almarhum punya ganjalan terhadap keluarga. Iya, emang sih kita dari kecil gimana sih? Mungkin karena Bunda kan perempuan beneran, cuma sendiri satu-satunya gitu. Mungkin dia kepingin juga kali gitu. Tapi keluarga sebetulnya mendukung nggak sih? Almarhum ini kan melewati fase kehidupan yang tidak mudah juga begitu. Keluarga sebetulnya pernah ada perseteruan yang belum selesai kah dengan almarhum? Nggak ada. Cuman memang sifat dia begitu. Sifatnya gimana sih, kalau sama orang baik gitu. Sama kita juga dia baik sih, baik. Ntar kalau dia baik sama kita, dia marah sama anak angkatnya. Ntar kalau kita jauh dicariin, kalau deketin dicuekin gitu. Ya gitu ya, seperti keluarga pada umumnya lah gitu ya. Nah, seandainya memang di surat wasiat yang ditulis almarhum itu memang tidak ada bagian untuk keluarga gitu, bagaimana keluarga nanti rencananya ke depan? Kita kan udah punya surat itu, surat apa sih, ahli waris, udah punya. Tapi kan juga di agama kita tuh kan, walaupun bilang nggak ada, tetap kita punya, karena kalau orang udah meninggal itu kan udah diambil sama Allah hartanya tuh. Iya. Yang dikasihin sama saudaranya gitu kan, tuh wali warisnya gitu. Jadi kalau udah meninggal tuh udah nggak ada sangkut pautnya lagi. Tapi Bunda niatnya gitu, kalau memang ada akan Bunda lunasin hutang teman-temannya gitu. Teman-temannya. Karena kasihan nanti dia di sananya gitu. Oh, kasihan almarhum juga begitu ya, kalau memang masih ada utang. Iya, kasihan dia juga di sananya terkatung-katung atau gimana gitu. Bunda Ita sendiri sebenarnya berapa sih saudara kandung yang harusnya punya hak gitu? Yang semuanya kan 6. Kandung semua ini? Ya, tapi udah pada meninggal. Oke. Yang abang satu yang di Medan yang meninggal kemarin itu yang juga ikut ahli waris, 3 orang jadinya. 3 orang? Harusnya tadinya. Jadi, sekarang nih 3 orang. 3 orang yang masih. Abang Am, Abang Chan, Bunda. Iya, yang ini sama-sama semuanya ingin kejelasan warisan. Ini ada komentar orang di luar sana ketika melihat ada keributan gitu, karena mungkin banyak orang melihat tayangan bahwa almarhum itu memang sering mengatakan inginnya hartanya untuk anak-anak gitu, terutama anak yang terakhir karena belum nikah ya. Komentar netizen ini banyak, kalau Bunda baca ini apa komentar Bunda Ita ya. Saudara kandung pada datang buat ngurusin hartanya, bukan buat wasiat. Seharusnya mereka sadar kenapa almarhum semasa hidup, kenapa nggak ngajak mereka buat membahas semua ini. Kemungkinan almarhum nggak percaya sama saudara kandung. Ini ada komentar netizen berikutnya. Bundor bilang nggak punya keluarga, sekarang pada muncul ributin hartanya, pada nggak punya urat malu, harta Bundor ya terserah Bundor lah, mau diapain, kok situ yang repot, gitu. Ada lagi komentarnya, intinya harta, kalau nggak karena harta nggak mungkin jadi rame. Yang berikut, keluarganya Dorce memang muka tembok begitu. Jadi ini komentarnya menjadi tidak baik, negatif gitu ke keluarga. Udah tahu, Bunda udah baca juga sih di YouTube. Ya. Ya gimana ya, kita bukannya mau dari awal sakit, waktu masih pandemik tuh 3 tahun. 3 tahun itu yang mengurusin siapa? Si Mimi. Mimi tuh anak sepupu Bunda yang Bunda besarkan tuh. Nah dia yang ngurusin sampai Dorce koma. Koma pertama dibawa ke rumah sakit. Itu Mimi yang urus. Anak-anak angkatnya tidak? Anak angkatnya setelah mendapatkan sumbangan dari Pak Jokowi, Megawati, dari mana-mana. Erick Thohir, baru. Thohir.
baru dia ngurusin. Gitu. Itu kenapa baru ngurusin, baru tahu atau? Karena memang Dorce pernah bilang katanya waktu diwawancarai di itu, gue nggak mau di expose, gue nggak mau anak-anak gue datang katanya gitu. Itu dia lagi pada marah mana angkatnya. Kenapa Terus, marah? Ya nggak tahu kita, ya Dorce tahu sendiri hanya begitu. Oke. Jadi itu sebenarnya yang terjadi. Nah, sebenarnya kalau itu dari tuduhan netizen, benar nggak sih sebenarnya buat keluarga ini masalahnya adalah masalah harta? Enggak juga sih. Emang kita tuh istilahnya kita orang nggak punya. Habis gimana Dorce-nya kan juga udah punya tuh wasiat juga dari Dorce. Mau di HP kan HP? Iya, bunyinya ada ya, tertulis WhatsApp gitu, kirim Iya, WhatsApp. ada. Bunyinya adalah? Katanya bilangin sama saudara-saudara sepupu Om At, Bu Rina, Ibu itu katanya itu harta gue. Terserah gue mau kasih siapa. Katanya. Yang gue kasih cuma buat kakak-kakak gue doang. Bu Ita sama Om Chan gitu. Oke. Ita sama Om Chan tuh, Bunda Ita berarti sama Om Chan itu kakaknya satu lagi, begitu ya. Itu tertulis begitu ya. Jadi bukan semata-mata harta, memang butuh, tetapi karena juga ada wasiat dari almarhum dan ingin menjalankan itu supaya tadi membayar hutang, tidak menjadi beban buat almarhum, begitu ya. Dan ya untuk menjalankan wasiat juga. Jadi harapan kedepannya apa? Ya tolong pada siapapun yang Bunda untuk menyewa pengacara kan tidak mampu. Siapa aja lah yang bisa nolong Bunda gitu. Oke. Bisa kembali surat-surat itu. Nanti kalau memang itu kita jual, kita bagi gitu. Bagi sesuai dengan syariat Islam dan juga nanti kesepakatan. Tapi dari keluarga intinya adalah tidak seserakah yang dibayarkan, itu sudah tetapi sering. ingin kejelasan karena memang saudara kandung, begitu ya. Semua kan udah dikuasain mereka. Surat-surat semua ada. Surat-surat rumah juga. Bunda yakin itu ada di mereka? Ya awalnya kan di pengacaranya itu. Oke, baik. Ya kita tunggulah nanti mudah-mudahan pengacaranya yang diberi amanah kalau mendengar ini ya memang harus segera dibacakan begitu ya supaya jelas kalau tidak ada memang lagi. ada tolong bacain gitu. Baik. Oke. Bunda Ita terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan dengan tayangan ini ada solusi, ada jalan keluar untuk membuka silaturahmi dan komunikasi supaya cepat diselesaikan begitu ya. Terima kasih Mbak. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Faisal dan Dewi, orang tua dari almarhum Bibi Andriansyah dan mertua dari almarhumah Vanessa Angel ini sepeninggalan anak dan menantunya berkonflik dengan Dodi Sudrajat, ayah dari Vanessa, salah satunya banding Dodi tentang hak perwalian Gala ditolak. Popularitas keluarga Faisal dan Dewi dianggap semakin meningkat mulai dari putra keduanya, Franz Faisal, berusia 25 tahun yang melanjutkan bisnis keluarga dan baru membeli mobil ini dijodohkan netizen dengan Natalie Holscher. Fadli Faisal, putra ketiganya berpacaran dengan Rebecca Klopper, hingga Fujianti Utami, anak bungsunya saat ini berpacaran dengan Thorik Halilintar dan memiliki 11 juta followers. Faisal yang terjun ke dunia politik ini kemarin memposting foto makan malam keluarga dengan menyelipkan foto Bibi dan Vanessa serta mengaku rindu dengan mereka. Seperti apa tanggapan Faisal dan Dewi tentang Fuji yang disebut dicueki Asyanti saat bersalaman dan tak direstui keluarga Thorik Halilintar? Benarkah kedekatan Franz dan Natalie hanya gimmick semata? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama Pak Haji Faisal, Bu Dewi dan juga Franz. Ya, ini yang masih jomblo ya kan, jodoh-jodohkan. Enggak ya. Apa aku salah nih ternyata udah ada. Aduh dia jomblo ya. Nah ini ada kartu-kartu ini yang mewakili pertanyaan-pertanyaan aku ya, silakan mungkin dari Franz dulu deh yang jarang main kesini. Franz buka salah satu, ini pertanyaan pasti kalau nggak ke Pak ke Ibu. Nah, siapa? Ini dibaca, aku yang baca. Buat ini siapa? buat Papa nih berarti. Papa, semakin kesini banyak yang orang yang hujat Uti. Seperti cara dia ngomong katanya kasar, terlalu mengumbar kemesraan. Dan terakhir katanya dicuekin sama Asanti pas minta salaman. Gimana cara Papa untuk belain Fuji? Nah, gimana caranya Pak? Ya, kalau untuk persoalan yang kemarin katanya apa? Salaman itu? Salaman. Itu bagi saya sih tidaklah menjadi apa. Saya menilai itu adalah sekedar iseng lah.
iseng si Asanti iseng, atau mungkin mencandain adiknya kan gitu. Atau memang lagi nggak kelihatan iya, gitu kan? Bisa jadi. Karena menurut saya selama ini hubungan antara Asanti dengan anak saya ataupun dengan keluarga kami sendiri baik-baik aja, tidak ada masalah. Mencair kok. Mencair. Tapi kalau melihat sekarang iya, terutama Fuji lah itu kan banyak sekali menjadi sorotan karena mungkin dia anak muda, followernya juga anak muda, hatersnya juga banyak gitu. Gimana Pak sebagai bapak ini membela? Atau ibu mungkin ibu kayak udah gemes. Buat bapak. Buat ibu deh, buat ibu boleh. Ibu sekarang ibu. Mama gimana Mama? Ya, menyikapi itu tentu kita harus banyak sabar ya. Kenapa? Banyak sabar Karena di dalam posisi kami sekarang yang menjadi sorotan semuanya, saya, Pran, Fadli, Puji, tentu tidak ada yang sempurna. Tentu adalah yang selalu menyinyirkan, tidak ada yang 100% itu kan nggak ada. Jadi kita maklum. Jadi ya kami jadikan aja sebagai cambuk untuk memperbaiki diri dan kemudian ya saling mengontrol aja. Oh, dari Mama sendiri nih, misalnya ada kan banyak netizen yang protes. Fuji sih kalau ngomong gitu galak sih soalnya gini-gini. Itu biasanya Mama ngapain tuh? Nanya ke Fuji atau dia aja atau dia? Kadang sih nanya ke Fujinya. Tadi kenapa tuh? Dan selalu bilangin jangan jutek-jutek segala macam mana pasti dibilangin. Pasti dibilangin gitu. Cuman kan kadang namanya si Puji ini sekarang kan dia emang kerjanya banyak buat ini. Mungkin dia capek atau mungkin ada pikirannya yang nggak enak gitu. Jadi ya dimaklumin. Namanya juga masih muda juga. Masih belum bisa dia kayak kita mengontrol emosi kadang. Iya, gitu. Biasalah. Tapi udah ditanya ya, udah dinasihatin juga. Ditanya. Aduh beban banget ya jadi Fuji ya, aduh dimarahin netizen. Apa aja salah. Apa aja salah. Kadang Mama sama papanya udah marahin, terpaksa lah abangnya yang dua ini yang selalu ingin dia mensupport dia. Oh gimana kalau Abang Frans gimana? Selalu. Ya aku nanya dulu sebabnya apa, masalahnya kenapa. Keadaannya gimana? Aku tanya-tanya dulu sebabnya sih. Biasanya karena lelah. Mungkin kadang-kadang juga salah ngomong kayak Mas Santi kemarin tuh. Padahal cuma gitu doang gitu ya. Kita kan Kak Santi kan lagi megang anaknya gimana dia. Iya. Dan dia juga banyak yang salam juga sebetulnya setelah itu dan sebelum itu. Oke, ini ada lagi yang kemarin juga rame nih. Masalah katanya keluarga Halilintar kan udah datang ke sini. Katanya hubungannya masih belum akrab-akrab banget nih sama keluarga Pak Haji Faisal. Gimana itu? Akrab sih kan. Udah ketemu sebetulnya? Dengan keluarga Gen keluarga Gen Halilintar belum. Tapi dengan Atta ketemu Atta. Bapak ibunya belum ketemu. Bapak ibunya Torik. Karena kan kalau ketemu kan serius ya. Berarti ya. Kalau ketemu berarti serius gitu. Papasan nggak pernah gitu. Ya kita belum mengarah ke situ ya. Bukan mengarah ke situ. Artinya hubungan ini kan baru sekedar pacaran. Iya sih, betul juga udah ya. terlalu cepat banget kita meloncat ke situ. Lagi pula anak kita kan baru 19 tahun nih. Iya, masih muda ya. Ya, tunggulah bangsa 2 atau 3 tahun ini kan. Jadi emang ya nggak apa-apa kalau belum ketemu, emang masih. Namanya juga masih muda-muda gitu ya. Muda banget. Terlalu cepat kita mengambil kesimpulan. Oma, sekarang buka yang mana kartunya? Sekarang Oma. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan Oma. Nih. Ke siapa? Frans? Ke Papa nih. Ke Papa lagi. Udah saya yakin Papa masuk dunia politik. Nah, Pak, yakin apa, Pak? Banyak yang kritik dan beri masukan pas Papa terjun ke politik. Menurut Papa gimana? Banyak yang bilang, Aji mumpung nih ya. Gitu kan. Papa sih yakin ya dengan dunia politik ini. Karena sejak dahulu kan Papa selalu mengikuti perkembangan politik di negara ini. Mengikuti perkembangan politik, perkembangan dari negara ini Papa ikutin. Bahkan dulu waktu di kampung kan Papa sudah ingin juga mencalon di DPRD dulu. Oh iya. Nah, cuman waktu itu kesempatan belum ada. Terus dan masih terlalu muda. Terlalu muda. Yang ketiga apa istilahnya kita kan biaya anak masih besar. Belum ada kelonggaran. Sekarang ada kesempatan dan memang ada rencana dari dulu begitu. Oke, seandainya nih ya, seandainya nanti ini untuk skup kecil dulu nih, Tanah Abang ya kan. Apa sebetulnya yang nanti kalau jadi anggota dewan apa yang mau diubah aturan-aturan yang berkaitan sama pedagang-pedagang atau kegiatan ekonomi di Tanah Abang, Pak Faisal? Ya kalau bagi saya sih yang selama ini yang selaku masyarakat ya yang terlibat langsung lah ya dengan keputusan-keputusan pemerintah ya. Banyak sekali yang harus satu. Ya misalnya satu contoh lah ya. Kita kan sifatnya kan pengawasan misalnya di Tanah Abang. Itu pengawasan ke Semerawut dan itu tuh harus diawasi. Apa yang Semerawut tuh, Pak? Ya mulai dari kaki lima kan semuanya kan. Penataan. Mulai dari pungli segala macam kan masih banyak yang harus kita benahi. Nah, kita pekerjakan orang-orang itu. Nah, kalau bagi saya orang-orang yang itu tuh kita pekerjakan. Kita beri dia lahan, kita beri dia tempat. Bahkan jadi tidak kalau liar mereka sudah mendapatkan suatu penghasilan, mereka tidak akan
menjadi pungli. Warga Tanah Abang. Cuman kan pemerintah tidak memakai mereka. 30 tahun seharusnya mereka dilibatkan, dipakai di tempat-tempat yang bisa menghasilkan, menghidupi keluarganya. Oh gitu. Itu. Jadi disitulah letak kepengawasan menurut saya. Luar biasa. Udah cocok banget deh. Silakan Bapak Faisal buka ini pertanyaannya, kalau nggak buat Frans, buat Bu Dewi berarti. Oke. Aduh. Buat siapa tuh? Ini kepada Pran ini ya. Pran, jujur, ada nggak perilaku Papa ke Puji atau ke Fadli yang berbeda ke kamu, yang suka bikin kamu iri? Ada nggak? Ada biasa aja sih kayaknya. Serius, karena kalau Puji kan perempuan sendiri nih, biasanya kan mendapat manja ya malah kan? bedanya kan ke Puji mungkin daripada ke aku. Apanya? Kan Puji kan beda cewek sendiri. Malah bedanya ke Puji. Kalau ke Fadli nggak? Ke Fadli sama aku sama. Seperlakuannya sama? Sama. Kalau kan soalnya Papa pernah bilang dulu mudanya mirip Fadli. Mirip Fadli. Gitu. Nggak ada ya? Ada. Nggak ada. Ke Puji yang beda. Kan soalnya kan cewek sendiri. Bedanya apa yang paling bedanya kan karena kalau misalnya pulang malamnya gitu loh. Kalau jamnya misalnya lebih sore ya. Lebih cepat pulangnya. Lebih cepat dibanding cowok-cowok. Main sama siapa gitu. Itu dia beri ditanya-tanya. Iya, daripada yang cowok. Oh ya biasa lah berarti ya. Ya makanya. Takutnya ngikutin abang-abangnya kan. Kalau kayak hidupnya kita jadi cowok lagi, jadi maco. Betul. Itu doang bedanya, nggak ada yang bikin iri ya. Silakan. Frans. Ini ya. Oh iya Mama nih. Kalau aku bawa calon dia mau tanya apa sih? Ayo. Dia mau tanya. Kalau aku bawa calon istri, dia jadi anak satu. Bapak setuju nggak? Setuju nggak, Ma? Kayak aku sama Natali. Jadi menantu yang Kayak aku sama Natali pertanyaannya gitu. Ini lagi rame nih gara-gara ini dijodoh-jodohin gitu loh ya. Karena bayi-bayinya pada main. Gimana, Ma? Setuju nggak? Itu sebenarnya kan waktu itu pertamanya kita si Pran itu kenal sama Natali kan. Waktu itu kita bikin YouTube di rumah Natalinya, tamunya gitu. Terus kebetulan si Azam itu mau anteng banget sama si Prannya. Aku gendong langsung dia kayak saya gitu ya. Dia ambil sama Natali, dia nggak mau lebih anteng. Ya aku nggak tahu sih. Itu jadi netizen melihat itu sebuah tanda gitu ya. Tanda. Padahal mungkin biasa si megang Pran gala. udah biasa megang gala ya. Jadi udah tahu juga gimana sama anak kecil kali gitu. Itu aja frekuensi. Ya gitu sebenarnya. Tapi seandainya nanti Frans ternyata jodohnya gitulah. Ya itu kan kita kembalikan ke Allah ya Pak. Itu udah takdir, kita nggak bisa melawan takdir. Udah ada yang dekat belum sih sama Frans sebetulnya? Perusahaan ini kayaknya belum. Kalau misalnya ternyata artis lagi atau public figure yang terkenal banget gitu, sudah siap nggak nih berarti anaknya semua akan menjadi sorotan tidak? Tidak yang luput Kita satu kembali lagi ke takdir tadi. Kembali lagi Bisa kepada kita mereka. melawan takdir. Terima-terima aja gitu ya. Oke. Lanjut. Ma baca buat siapa tuh, Ma? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, buat Frans nih. Pran, kita bolak-balik nih Pran. Pran, apa perasaan kamu kalau ada netizen yang bilang Puji sama Fadli berprestasi, tapi Pran malah bikin gimmick dekat sama inilah, itulah. Apa yang terjadi sebetulnya Frans selain berkejutan kemana? Tetap di Ruby. Haji Faisal, Bu Dewi, dan ini ada Frans pertanyaannya tadi ya. Apa komentar kamu ketika dia bilang Frans sekarang? Oh iya, kalau yang lain kan udah terkenal tuh. Kalau Frans sekarang tuh coba-coba bikin gimmick. Tadi. Ya Allah. Frans, apa perasaan kamu kalau ada netizen yang bilang Puji sama Fadli berprestasi, tapi Frans malah bikin gimmick. Bikin gimmick, iya. Gimana Frans? Bingung dibilang bikin gimmick. Kemarin yang sama apa? Yang mana Tali kan megang bayinya Azam, doang, iya. megang Itu Azam. natural ya sebenarnya. Natural biasa kan, terus tiba-tiba Azam gini gitu loh. Tiba ya aku pegang aja. Pules dia terus juga bisa tidur. Ya kita tunggu aja lah netizen, siapa tahu itu memang mau pertanda ya. Gimmick bukan kamu ya, Fran. Mbak Fendi. Iya, bikin gimmick ini nih. Ini bahaya nih. Netizennya nih. Tapi kan Frans sendiri emang punya usaha ya, punya Ya, bisnis aku punya usaha. Kalau Uti sama Ai ada prestasi ya nggak apa-apa, aku bersyukur. Prestasinya beda, karena yang dua kan satu model bidangnya beda, satunya influencer. Kalau ini bisnismen loh. Iya kan, lebih banyak di belakang layar. Nah, dia bagus nih usahanya. Dia sekarang bikin PT. PT Faisal namanya kan. Terus dia punya karyawan 20 orang kan lumayan kan? Waduh. Kantornya gede loh. Nah, jangan hanya melihat dari
kontennya. Atau ini belakangnya. Buat promosi. Bagus soalnya. Baik, kita masih akan ngobrol lagi sama Frans. Nanti aku pinjam dulu ya Pak Haji Faisal. Boleh. Setelah yang berikut ini aku ke tamu saya yang satu lagi. Kita lihat dulu profilnya Lisa Aditya berikut ini. Oke. Liza Aditya, penyanyi berusia 30 tahun ini 4 hari lalu memposting video USG tengah mengandung usia 5 bulan anak ketiganya yang berjenis kelamin laki-laki namun tidak memberitahu siapa suaminya dan kapan menikahnya. Pelantun bahagia telah datang ini sebelumnya mengaku pernah menikah pada 2013 dan dikaruniai 2 anak perempuan namun tidak mempublikasikan sosok suami pertamanya. Perempuan yang tahun lalu mendapatkan buket bunga senilai 100 juta dan kekasihnya ini sempat ramai diperbincangkan karena mengaku memiliki hubungan spesial dengan Atta Halilintar dan beredar video rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa dia dan Atta pernah sekamar di sebuah apartemen pada Oktober 2019. Mengapa Liza Aditya tidak menunjukkan sosok suaminya ke publik sedangkan saat ada pria yang mendekati atau masih berpacaran kerap ia pamerkan? Dan mengapa Liza sempat vakum dari Instagram selama setahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama Liza Aditya. Kita mau nanya, kepo aja gitu karena Instagramnya udah setahun nggak posting foto, tiba-tiba posting terakhir yang membuat kita bertanda tanya. Jadi kita mau jawab, kita mau tanya pertanyaan yang harus jujur dijawab apa adanya. Apakah pertanyaan kita ini jawabannya fitnah atau fakta? Lisa, fitnah atau fakta? Kalau kamu itu tidak mempublish siapa bapak dari anak kamu, nih yang lagi ini lagi hamil nih benar ya? Beneran. Gitu ya. Fakta. 5 bulan ini enggak? 5 bulan. Iya, 5 jalan 5 bulan. Enggak kelihatan, iya gitu ya. Tapi emang dulu kan juga nggak pernah dipublish, tahu-tahu udah punya 2. Iya. Bener kan? Iya. Nggak pernah dipublish bapaknya yang mana? Iya. Ya memang ada. Ada. Nah ini pertanyaannya, kamu memang tidak mempublish bapak dari anak kamu ini, karena memang statusnya dia nggak aman untuk dipublish karena dia adalah laki-laki beristri. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Jadi kenapa nggak dipublish sih? Karena kan orang biasa, dia nggak suka dipublish orangnya. Memang sangat-sangat tertutup. Sangat tertutup. Ini soalnya juga USG-nya tuh membuat kita bertanya-tanya. Coba kita postingannya. Mana. Captionnya juga berbeda. My future boy, masya Allah. Ini tabrak kalau ini kan ucapan syukur. Iya. Yang berikutnya yang mana yang ucapan? Video. Mana? Coba lihat video yang berikut ini. Videonya nih bikinnya. Yang mana? Ada nggak videonya? Tuh, itu kan bahagia ya. Tapi kamu bercerita tentang ujian, tentang bagaimana kamu melewati hal yang berat banget gitu. Kenapa kamu pilih kalimat itu untuk menyampaikan pesan? Karena kan maksudnya sebelum yang aku posting ini sempat beberapa kali ngisi, tapi kan sempat keguguran gitu loh Kak. Jadi ya, maksudnya dengan segala pertempuran keadaan ini tuh survive-nya luar biasa. Oh gitu. Kirain tentang cowok-cowok. Oh enggak, aku enggak galau. Oh, enggak galau ya? Aku happy. Kamu nikahnya kapan? Jadi bulan apa sebetulnya? Kan kalau orangnya nggak boleh dipublish. Pernikahannya boleh kali. Bukan nggak boleh dipublish, one day aku publish. Oh, dia aku publish. Tapi kamu setahun selama kamu vakum dari entertain. Iya, dari Nggak entertain. vakum juga sih. Iya, katanya kamu ada fase di mana kamu sakit hati juga. Sakit hati enggak. Enggak. Aku lebih banyak bisnis Kak sekarang aktivitasnya. Baru-baru ini aja aku rilis lagu lagi. Baru Agustus ini. Oh gitu. Kemarin. Bukan karena vakum karena galau. Oh enggak. Putus cinta. Aku happy. Tinggal di mobil, keliling-keliling, bingung mau kemana. Siapa yang bilang? Selain berikut ini kita bahasnya jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Ada Lisa Aditya dan juga ada Frans. Kita mau tanya Frans sekarang perkumpulan cepat yang harus dijawab dengan cepat dalam waktu 30 detik ya. Kalau tidak bisa menjawab dalam waktu 30 detik, dia harus menelpon panggilan terakhir di handphonenya. Iya. Oke, siap ya Frans ya. Kita mulai 30 detik dari sekarang. 3 ciri-ciri orang yang deketin cuma buat numpang tenar doang. 1. 3 ciri orang yang deketin cuma buat numpang tenar. Ayo cepat jawabnya, ayo. Buat famousnya. Oh, famousnya. Terus buat apa? Buat duitnya mungkin. Duitnya, terus satu lagi? Satunya lagi buat apa ya? Buat pencitraan. Oke, 3 cewek yang bakalan kamu deketin. Tipe cewek yang bakalan kamu deketin. Oh, tipe. 1. Oh, penyabar. 2. Bisa masak. 3. Satu lagi. Paham aku lah. Kok deg-degan ya? Baru 2 pertanyaan doang. Ada satu nih sebenarnya. Oh, kamu cari yang paham kamu, bisa masak. Dan harus sabar. Karena mama kan bisa masak soalnya. Oh, harus kayak mama. Supaya ada teman. Oh, cocok berarti. Cocok sama yang itu ya, Maya? Yang mana? Ada deh.
Ketawa aja Bapak. Yang tadi, Pak. Yang tadi. Yang tadi ya. Ayo, lihat mama lu. Sekarang kamu jawab pertanyaanku tadi. Ini kamu kan tuh waktu itu posting-posting galau, katanya kamu setahun hilang nih, ada artikelnya. Kamu menjelaskan itu, lagi galau banget. Kenapa tuh? Enggak. Itu galau sama siapa sih? Iya, namanya juga perjalanan hubungan kan Sama kadang- suami yang sekarang ini berantem. Iya. Kok kayak banyak ya suaminya? Sama suami ini berantem. Berantem, terus kan galau ya di posting, cari perhatian namanya juga gitu. Galau gara-gara dia cemburu. Enggak, gara-gara berantem pokoknya. Gara-gara sama si ini. Siapa tuh? Iya, gara-gara yang dibawa ke sini. Lagi kamu nggak bilang-bilang. Makanya bawa yang bener, jangan bawa Nah, yang ini nggak yang bener. Kan Yang aku bener. bawa tadi. Oh, dibawa ya. Jadi kalian. Jadi ini hidup kamu menjadi semakin baik. Lebih baik. Begitu ya? Alhamdulillah. Jadi next kesini ya, Papa, Mama. Kita tunggu calonnya Frans. Iya. Yang mana akhirnya ya kan? Ada bocorannya. Baik, terima kasih semua sudah hadir. Ya. Terima kasih Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa kita ketemu lagi di Cerumpino Secret.